Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Maksud dan tujuan dalam perumpamaan yang diperumpamakan oleh Allah bagi orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, minta perlindungan atau memohon, menyembah kepada selain Allah. Ini penerangan ta'awud diterangkan pada surat Ankabut ayat 41. Dalam tafsirnya, surat ini menerangkan betapa lemahnya laba-laba membuat rumah untuk mencari makanan atau melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak sadar, manusia tidak berpikir begitu lemahnya rumahnya laba-laba itu. Jangankan belalang yang besar, yang kecil pun apalagi kencang untuk apa maksudnya? Untuk menembus, untuk katanya laba-laba supaya kena menjadi makanannya, tapi kencang tidak akan terkena dari jaring-jaringnya tersebut. Begitu juga kalau bagi orang-orang yang mau berpikir, jadi apabila kita berlindung kepada selain Allah, betapa lemahnya, tidak ada artinya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ini penerangan, perumpamaan dalam ta'awud yang kita bahas mulai dulu. Makanya mari kita jangan sekali-kali berlindung kepada selain Allah atau minta tolong kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah. Maka tidak akan ada artinya. Sangat kesesatan yang sangat amat. Makanya Allah itu mudah sebenarnya kalau kita sudah mengerti caranya memohon kepada Allah. Yang barusan saya bilang, Allah itu di mana-mana tapi tidak kemana. Maksudnya bukan Allah itu banyak. Kekuasaan Allah itu menyeluruh alam semesta. Jadi di mana-mana itu ada kekuasaan Allah, dan Allah tidak kemana-mana. Ada pada dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Cuman jangan sampai salah pengertian. Harus dipahami. Memahami mata pelajaran Allah. Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipegang dan dirasa, dipandang. Dengan apa kita merasakan? Dengan rasa kita, dengan keyakinan amanu kita bahwa Allah selalu bersama kita. Karena firman-Nya sangat jelas, innallaha ma'ana. Nah, di situ
tapi tidak akan kelihatan. Karena dalam ketauhidannya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mukhallafatul lil hawadis. Jadi tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak bisa dibentuk, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Makanya tidak bisa dipandang, didengar, atau dipegang. Seperti itu. Yang kelihatan apa? Ini saya kasih perumpamaan. Ibaratkan ini keris dengan wadahnya. Nanti yang kelihatan apa? Kalau keris dimasukkan ke dalam, apa yang kelihatan? Adalah wadah. Jadi sifatnya, bukan kerisnya. Itu perumpamaannya. Jadi yang kelihatan pada kita dari panca indera adalah sifatullah, sifat-sifatnya Allah. Jadi langit, bumi, manusia itu adalah sifat-sifat Allah, bukan Allah. Karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makhluknya Allah tidak bisa dipegang, dipandang, dan dirasa. Itu perumpamaannya. Jadi yang kelihatan apa? Sifatnya. Jadi wadah yang kelihatan, bukan Allahnya. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang dan dirasa. Yang harus kita betul-betul berpikir. Jangan sampai nanti mengaku Tuhan, mengaku Allah, bukan. Sifatullah. Jadi perumpamaan yang ada pada dirimu tidak bisa dilihat. Apakah ini Allah? Apakah ini Allah? Sehingga apabila ada pertanyaan setan yang mengganggu akal pemikiranmu, Allah itu di mana? Allah itu seperti apa? Cepat dibuang. Tinggal makan kek, tinggal tidur kek, biar tidak melampaui batas. Makanya tak bahasakan saja, janganlah kau memikirkan siapa yang menciptakan, pikirlah apa yang diciptakan. Jadi pikirkanlah ciptaannya. Tidak usah memikirkan yang menciptakan. Nanti tergoda akal pemikiran kita. Akhirnya menanyakan, melampaui batas. Sehingga apa? Itu adalah bisikan setan yang masuk kepada akal pemikirannya, nafsiyah. Terus kan sudah jelas Allah itu tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipandang dan dirasa. Allah itu tidak mempunyai kedudukan. Oh, mungkin Allah di surga ya. Akhirnya apa? Setan menggoda kepada akal pemikirannya. Sehingga membayang-bayangi, dijadikan bayangan, dibentuk. Allah tidak ada bentuknya. Seperti itu. Jadi biar paham tentang ketauhidan Allah yang ada pada dirinya. Perumpamannya sama dengan keris tersebut yang kelihatan apa? Wadahnya. Kerisnya kelihatan enggak? Kan tidak. Nah di situ sama dengan tidak akan kelihatan. Cuman bisa dengan amanu kita, keyakinan kita bahwa Allah itu selalu bersama kita. Mudah sekali kok. Kalau memang kita berpikir supaya kita tidak berlindung kepada selain Allah. Coba pikirkan sedikit. Ya Allah, saya diberi penglihatan. Siapa yang memberi penglihatan? Saya diberi pendengaran. Siapa yang memberi pendengaran? Terus dikaji pada sifatmu yang 9. Pandangan, ciuman, pendengaran, semuanya rasakan. Lah, sama. Lah, oh berarti Allah yang memberikan semua
panca indera yang keenam. Tapi tidak bisa dilihat, cuman bisa dirasa. Meyakini rasa, bukan meyakini Allah ada di sini. Jangan salah paham. Bisa merasakan bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak bisa dipegang, dirasa, dan dipandang. Cuman rasa, keyakinan kita ini bahwa semua itu adalah Allah yang memberikan kemampuan akal pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, itu semuanya Allah. Jadi rasanya itu yang memberikan adalah Allah. Semua adalah karunia, ridho, barokah Allah. Jadi tidak bisa dirasa ya. Jangan sampai salah memikirkan. Karena apabila kita itu selip sedikit, oh Allah bisa dirasakan ini. Itu godaan setan. Allah itu tidak bisa. Yang saya terangkan ulang-ulang itu supaya sampean kita ini semuanya paham tentang Allah. Karena dalam Al-Quran itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tujuh kembali kepada arsy-Nya, kan gitu. Sehingga kalau kita ambil lurus, duduk di, berarti Allah punya kedudukan? Tidak. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah itu tidak ada yang mendirikan. Seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai Allah itu tidak ada dalam kewujudan, tapi ada. Sama dengan saya kasih perumpamaan lagi. Dengan adanya mbah, bapak, dan anak. Sebelumnya ada kan? Tapi kan tidak ada. Apabila sudah terpanggil mbah oleh cucu, sudah pulang, mbah tidak ada. Tapi kan ada. Tapi yang ada siapa? Yang memanggil mbah atau anak. Ketika bapak sudah tidak ada, pulang ke hadirat Allah, ada tidak? Kan tidak ada. Yang ada siapa? Putranya yang memanggil bapak. Seperti itu saja. Mudah kok. Kalau kita pahami. Jadi dengan adanya kita, adanya Allah. Jadi tidak kewujudan kita. Itu perumpamannya sudah seperti mbah saya. Ya tidak ada sudah. Tapi kan ada. Yang ada sekarang yang menyebut saya. Kan seperti itu. Nah, kemudian surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim wa amaluhum karamadin ishtaddat bihir ruh fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin pada waktu badai kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ini menerangkan selain Allah yang dibuat pelindung, selain Allah yang disembah, selain Allah yang dimintai pertolongan. Jelas sekali ayat ini menerangkan kesesatan yang jauh, tidak ada gunanya. Makanya yang saya terangkan barusan, Allah itu
tidak kemana-mana. Nah, semuanya yang kita kerjakan dari itu cuman a'malus sholihat, kebaikan saja karena perintah Allah. Terutama yang perlu kita jaga adalah amanu kita, kepercayaan kita memohonnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Kalau dalam amal syolihat silahkan saja, mau kemana saja, mau ke kiai, ke habib, kemanapun saja, tidak apa. Jangan sekali-kali akal pemikirannya melintas meminta pertolongan keselamatan dunia dan akhirat kepada selain Allah, maka kesesatan yang sangat jauh. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kepada selain Allah. Ini perumpamaan-perumpamaan yang diterangkan supaya kita ini tidak berlindung kepada selain Allah. Ini ta'awud, dijabarkan lagi supaya kita paham, supaya kita bisa jelas bahwa cara berlindungnya, cara memohonnya, cara menyembahnya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Diterangkan bahwa kesesatan yang sangat jauh. Nah, di Al-Baqarah ayat 171 ada perumpamaan lagi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain seruan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Nah, jikalau kita minta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah, sama dengan orang mengembala kambing, hewan yang tidak mendengar, tinggal teriakannya saja, tidak akan berguna, tidak akan didengarkan oleh hewan tersebut. Besok ya juga nanti di akhirat, justru di depan itu diterangkan, silahkan undang sekutu-sekutumu, hadapkan kepada saya yang dibuat perlindungan dulu di dunia. Ini sangat jelas. Makanya kita harus sangat amat berhati-hati di dalam berlindungnya, di dalam memohonnya kepada Allah. Kalau masalah amalus sholihatnya ya silahkan saja. Itu kan perintah Allah pada surat-surat yang diterangkan di situ supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana baginda Rasul sifatnya diombang-ambingkan untuk membagi-bagikan rezeki yang diberikan oleh Allah, karena di depan sudah diterangkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ tingkatan amanu sebenarnya. Kalau kita pikirkan, apabila kita sudah diberikan barokah oleh Allah, sebagaimana baginda Rasul yang sekarang selalu dikumandangkan salawat sallallahu ala Muhammad. Jangan cuma dibaca, artinya pahami. Itu adalah mendoakan beliau. Karena gini, apabila kita dalam hukumnya mendoakan baik kepada orang lain, mendoakan dirinya sendiri, juga berbuat jelek kepada orang lain, berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Sehingga dalam basmalahnya usahakan untuk
husnudzon. Karena semuanya perilaku baik maupun buruk kembali kepada dirinya sendiri. Doakanlah tetangga kita, doakanlah kedua orang kita, turun pinurunnya, supaya apa? Menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Makanya kita selalu mengumandangkan sholawat, akhirnya barokah itu diturunkan oleh Allah kepada pengumandang sholawat. Tetapi kita harus sadar, setelah barokah itu diturunkan, rezeki, kesehatan dan segalanya banyak macam-macam yang diberikan oleh Allah, bisa enggak kita menjalankan barokah itu? Itulah maksudnya. Bisakah kita berpikir, seumpamanya ini saya kasih contoh rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah berlimpah. Ingatkah kita kepada fakir miskin? Masa kalah dengan burung? Kan gitu. Burung saja mencari makan untuk menemukan barokah pemberian Allah, mencari, akhirnya masih memberikan kepada sang anaknya karena masih belum bisa. Masa kita tidak bisa yang akal lebih sempurna daripada makhluk yang lain? Sehingga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, terutama qu anfusakum. Padahal perumpamaan yang jelas pada hewan selain manusia itu masih bisa menjaga dirinya sendiri dan anak-anaknya. Begitu banyak, apalagi manuk umprit ya. Manuk umprit anakannya kadang sampai 10. Itu masih mampu. Karena Rahman Rahimnya bisa menjalankan barokah Allah kepada anak-anaknya. Mampu terus menjalur. Sebagaimana baginda Rasul sampai sekarang tersyiarlah rahmatan lil alamin, seluruh alam, bukan cuma sedunia, seluruh alam, luar biasa. Beliau yang dijadikan contoh, yang harus kita contoh teladani, bukan cuma menjadi bahasa, menjadi bacaan sholawatnya. Makanya sholawat itu sangat penting sekali, karena sholawat itu adalah barokallah, sebagaimana yang diterangkan pada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan di situ. Itu barokah Allah diberikan kepada baginda Rasul. Malaikat juga mengiringi, kan seperti itu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa maksud anjurannya? Ya ke situ. Apabila sudah barokah diberikan kepada salah satu hamba pemohon kepada Allah, ya bagaimana kita menjalankan barokah tersebut? Ya mudah-mudahan ini paham masalah tidak menyekutukan Allah, tidak berlindung kepada selain Allah. Intinya kita jangan sampai menyekutukan Allah. Itu pembahasan mulai kemarin mungkin ya. Kalau dipahami, insyaallah sedikit maupun banyak akan paham. Kalau tidak paham ya musyawarahkan, nanya kan gitu. Bagaimana ini pemahamannya, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.